Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Semoga kita semakin menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang berkaitan tentang materi dan metode pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, yang sekarang topik kita bahas adalah poin keempat, yaitu standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa Arab di MI. Jadi kalau berbicara standar berarti sesuatu yang menjadi tolak ukur. Jadi ketika anak itu lulus, maka tolak ukur itulah yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap anak itu output dari atau selesai lulus di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, jadi standar kompetensi lulusan itu masuk dalam kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan. Nah, jadi setiap kelulusan siswa di Madrasah Ibtidaiyah tidak terlepas dari cakupan kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi dari segi sikap. Jadi yang pertama adalah kompetensi dari segi sikap atau bahasanya afektif. Yang kedua adalah kompetensi pengetahuan, atau biasa disebut dengan knowledge atau kognitif. Jadi sikap afektif, pengetahuan kognitif. Nah, sementara kompetensi keterampilan adalah psikomotorik. Jadi 3 kompetensi inilah yang menjadi standar setiap kelulusan pada peserta didik yang ada di Madrasah Ibtidaiyah. Nanti tinggal dilihat saja sikap itu apa semua menjadi poin-poinnya, dan pengetahuan itu apa, dan keterampilan itu dari segi apa saja. Nah, tentu kita sebagai guru ketika mengajar di kelas itu tidak terlepas dari mengembangkan kompetensi anak dari segi sikap, afektifnya, kognitifnya atau pengetahuan, dan keterampilan atau psikomotorik. Itu yang disebut dengan ranah pendidikan. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, nah, standar kompetensi lulusan itu digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi. Jadi kontennya, jadi konten dari materi itu tidak terlepas dari 3 kompetensi tadi. Kemudian standar proses. Jadi proses pembelajaran juga tidak terlepas dari bagaimana mengajarkan siswa dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi guru itu dalam hal proses pembelajaran selalu memperhatikan bagaimana cara membentuk sikap, kemudian mentransfer pengetahuan, dan memberikan pembiasaan keterampilan. Nah, selain dia konten, proses, jadi standar pengembangannya juga dari standar penilaian pendidikan. Nah, jadi ada lagi nama standar nilai pendidikan. Jadi ketika kita memberikan nilai kepada peserta didik, tidak terlepas adalah melihat nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi jangan hanya menilai pada peserta didik hanya dari aspek pengetahuan saja. Jadi guru harus juga memperhatikan dari sisi sikap dan keterampilan. Kemudian standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, bukan hanya peserta didik saja, tapi juga berlaku pada
pendidik. Jadi pendidik juga harus memiliki kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, bagaimana kita mau bisa memberikan contoh, tauladan, memberikan pengaruh kepada peserta didik jika kita tidak memiliki 3 kompetensi tadi. Olehnya itu, sebagai guru tidak ada kata berhenti untuk belajar. Walaupun yang diajarkan setiap semester hal yang sama. Jadi perlu ada peningkatan dari sisi strategi mengajar, dari sisi metode mengajar, dari sisi pendekatan pembelajaran, agar proses pembelajaran ini setiap tahun, setiap semester itu ada peningkatan. Nah, kemudian juga standar sarana dan prasarana. Jadi setiap proses kelulusan itu bukan hanya dipengaruhi oleh pendidik saja, tapi juga perlu ada standar sarana prasarana sehingga proses pembelajaran di dalam kelas itu bisa berjalan lebih menyenangkan gitu, karena didukung oleh sarana dan prasarana. Nah, sarana ini adalah segala bentuk yang ada di sekolah yang bisa dipindahkan. Itu kalau sarana, seperti kursi, meja, papan tulis. Jadi segala yang bisa dipindahkan itu namanya sarana. Sementara prasarana adalah fasilitas yang ada di sekolah yang tidak bisa dipindahkan, seperti gedung mengajar atau gedung kelas atau halaman sekolah. Itu prasarana. Kenapa dikatakan prasarana? Karena tidak bisa dipindahkan. Kemudian standar pengelolaan. Jadi perlu juga guru mampu mengelola atau penguasaan kelas. Kenapa? Karena ini sangat penting supaya proses pembelajaran itu bisa memunculkan dengan konsep PAIKM, yaitu pembelajaran aktif, kemudian inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sehingga proses pembelajaran bisa berkualitas. Nah, selain standar itu ada juga penting adalah standar pembiayaan. Jadi semua kegiatan di sekolah perlu ada pembiayaan. Setiap sarana perlu pembiayaan. Jadi semua proses kegiatan sepanjang peserta didik berada di sekolah itu perlu ada biaya operasional. Nah, inilah yang perlu dikelola dengan baik agar dana-dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu semua bisa dimanfaatkan baik untuk guru atau untuk siswa. Nah, setelah menjalani proses pembelajaran secara integral, secara menyatu, secara menyeluruh dari beberapa standar-standar yang saya sebutkan di atas, maka dengan kelulusan tersebut maka memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Apa semua poin-poin dari sikap? Nah, sikap ini adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman. Jadi saya tekankan lagi, dari seorang guru bahasa Arab bukan hanya mengajarkan bahasa Arab, bukan hanya mengajarkan muhadatsah, bukan hanya mengajarkan mufradat, tapi setiap materi yang disampaikan kepada peserta didik tidak terlepas dari mencerminkan sikap bagaimana orang beriman. Jadi tetap tanamkan keimanan kepada peserta didik apapun materi yang disampaikan kepada peserta didik, agar samping dia memiliki pengetahuan wawasan tentang bahasa Arab, juga memiliki sikap yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian berakhlak mulia. Nah, jadi selain meningkatkan keimanan peserta didik, ketika guru masuk dalam kelas mengajarkan bahasa Arab, jadi ketika berkaitan tentang kosakata yang ada kaitannya dengan akhlak mulia, maka sebagai guru juga harus memberikan motivasi agar memiliki akhlak yang mulia. Kemudian sikap itu bagaimana sikap berilmu, ya, jadi selalu memberikan dorongan, semangat untuk belajar. Jadi belajar itu tidak selamanya harus di dalam kelas. Jadi belajar itu bisa juga di luar kelas. Nah, bagaimana siswa itu bisa belajar di luar kelas? Tentu kita memberikan tips dan memberikan motivasi yang baik agar dia mau tetap belajar walaupun di luar kelas. Selanjutnya adalah percaya diri
ya, bertanggung jawab dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial. Nah, ini penting juga. Jadi guru juga harus menumbuhkan rasa sosial pada siswa dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi bukan hanya fokus pada kognitif, bukan hanya fokus pada materi, bukan hanya fokus pada strategi dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, tapi juga bagaimana melakukan proses kontak sosial di antara mereka, saling menghargai, kemudian saling memberikan penghargaan sebagai keberagaman dalam perbedaan. Nah, itulah tugas seorang guru dalam memberikan pola berinteraksi secara efektif, baik secara sosial maupun secara alam. Jadi mendidik memang bukan hanya sekedar mentransformasi ilmu pengetahuan, tapi juga mentransformasi sikap kepada peserta didik dan mencerminkan sebagai bangsa yang beradab. Nah, yang kedua adalah poin pengetahuan atau kognitif. Nah, ini kategori ini merupakan pengetahuan secara faktual ya. Nah, jadi mengajarkan peserta didik siswa sesuai dengan fakta-fakta, kenyataan, kemudian apa teori-teorinya, konseptualnya, prosedurnya, apa yang menjadi teknik-teknik di lapangan, memiliki wawasan pengetahuan dari sisi teknologi, seni, dan budaya. Jadi setiap kosakata itu bisa dimaknai, dikembangkan, kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya pengetahuan. Jadi tidak selamanya harus fokus kepada kosakata saja, tapi juga bisa dikembangkan, dikaitkan dengan bidang pengetahuan, berbicara tentang teknologi, berbicara tentang seni, berbicara tentang budaya, wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan. Jadi ada wawasan-wawasan mereka yang dapatkan selain dari mereka mendapatkan makna dari kosakata bahasa Arab. Nah, itu yang sebenarnya inti dari proses pembelajaran kognitif. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan. Jadi keterampilan di sini adalah memiliki kemampuan dalam berpikir, kemudian mampu memiliki kemampuan untuk bertindak ya, tidak vakum, tidak menyendiri. Jadi betul-betul memberikan kreatif pada peserta didik. Memang sesuatu yang dalam diri peserta didik itu abstrak. Nah, untuk mengkonkretkan sesuatu yang abstrak, misalnya semangat, kreatif, perhatian, itu kalau dari sisi abstraknya kelihatan abstrak ya, tapi untuk mengkonkretkan itu lewat pengembangan dari yang dipelajari. Jadi mereka menjadi cekatan, mereka menjadi lincah, mereka menjadi rajin, mereka menjadi tekun, mereka menjadi ketika diberikan tugas mereka mampu untuk menyelesaikannya. Nah, itu yang dimaksud dengan standar dari setiap ketika mengajarkan peserta didik agar memiliki kompetensi kelulusan untuk di madrasah ibtidaiyah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan kalau hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan dalam doa grup. Nah, tugas untuk Anda sekarang adalah saya beri tugas untuk membuat kesimpulan rangkaian ulasan secara singkat materi yang saya sudah jelaskan dalam bentuk voice note saja. Itu dikirim nanti di grup. Nah, tugas-tugas inilah sebagai bukti bahwa Anda hadir. Jadi apa yang saya sampaikan, Anda membuat ulasan secara singkat, secara detail, yang mudah dipahami, sehingga itu menunjukkan bahwa Anda paham dengan materi yang saya sampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.